saudara semua. Shalom. Yang bersuka cita pagi hari ini boleh lambaikan tangan kita. Kita kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Saya percaya pagi hari ini setiap kita hadir dengan penuh ucapan syukur karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan melimpah dalam hidup kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita Bapak Saudaraku. Kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih Bapak buat pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur kami boleh bangun dari tidur kami dengan tubuh yang sehat, yang kuat. Kami datang Tuhan ke rumah-Mu pagi hari ini dengan sukacita, dengan penuh rasa syukur kami Tuhan yang kami bawa. Itu kami naikkan kepada-Mu pagi hari ini. Kami tahu semua yang terjadi dalam kehidupan kami, semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan yang begitu melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pagi hari ini kami mau bawa hati kami yang terbaik. Kami mau bawa puji-pujian kami yang terbaik. Kami mau muliakan Engkau Tuhan. Kami mau serukan Engkau Tuhan. Kami mau senangkan hati-Mu pagi hari ini. Kau yang disenangkan pagi hari ini. Kau yang dipuji, Kau yang dihormati pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami. Dan siap melawat setiap kami, siap menjamah kami, siap mengurapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Bapa. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini. Thank you Jesus. Biarlah ini menjadi komitmen kami untuk terus mengikut Engkau dalam sepanjang kehidupan kami Tuhan. Thank you Jesus. Mari sama-sama kita katakan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Kami bawa hati kami, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Kami yakin, ku yakin anugerah-Mu lah Tuhan yang memenuhi kami. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih karunia-Mu. Mari kita serukan sama-sama. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kekuatan kami Tuhan, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati.
kesukaan kami Tuhan. Kami lepas semua hak kami untuk mengenal-Mu lebih lagi Tuhan. Kehendaknya di hidupku mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Kami yakin, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan, selalu mengikut Yesus. Amin Tuhan. Itu menjadi kesukaan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mengenal kehendaknya di hidup, mengiringku selalu. Amin. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan, selalu mengikut Yesus, mengikut Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau nyatakan Tuhan, kami lepaskan hak kami. Kami rindu lebih lagi mengenal kehendak-Mu Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Oh haleluya. Mengiring sepanjang kehidupan kami mau mengiring Kau. Oh thank you Jesus. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan. Sudah kita bagi berdiri sama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Lebih lagi nyatakan kepada Tuhan, mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku, mengenal kehendak di hidup kami. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Kami yakin dan percaya ku yakin dan percaya, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Selalu kami yakin dan percaya, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena kasih karunia-Mu Tuhan, kami boleh ada sampai pagi hari ini. Kami mau mengucapkan terima kasih kepada-Mu Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita kepada Dia. Oh, shikabatakana larabayase. Kami bersyukur, berterima kasih Yesus. Oh, atas kejadian kami, atas kehidupan kami, atas segala-galanya yang Kau beri Tuhan. Thank you Jesus.
Kianala rabaya shikapata kanala rabaya se. Oh, Yarala rabaya shikamanala rabaya sikapata kanala rabaya se. Mengikut Engkau sepanjang kehidupan kami Tuhan. Oh, mengiring Engkau di sepanjang kehidupan kami. Shikapata kanala rabaya se. Kaulah sumber pengharapan kami. Kaulah sumber kehidupan. Shipata kanala rabaya se. Wow, haleluya. Haleluya. Oh, yarala rabaya shipata kamanala rabaya se. Haleluya. Terima kasih Bapakku. Ya rala rabaya shikamana rabaya sikapata kapata karala rabaya. Rohmu dicurahkan pagi hari ini. Siap melawat kami pagi hari ini Tuhan. Kiapata kanala rabaya se. Ada kuasa-Mu mengalir. Oh, ada kekuatan yang baru. Ada kesembuhan yang baru. Ada pemulihan yang baru. Kiara larabaya shikamana larabaya se. Oh, mata kamana larabaya shikapata kana larabaya se. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Oh, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami, ini kerinduan kami. Oh, untuk selalu mengikut Engkau. Untuk selalu mengiring Engkau di sepanjang hidup kami. Gak peduli apapun yang sedang kami alami Tuhan. Gak peduli baik ketika kami berlimpah ataupun ketika kami kurang. Ketika kami kuat ataupun ketika kami lemah. Kami mau terus berharap sama Engkau Tuhan. Kaulah sumber kekuatan kami. Shikapata kanala rabaya shikapapa kanala rabaya shik. Kodala rabaya shikapata kanala rabaya. Hiana la rabaya shikapapa. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini komitmen kami Tuhan. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang. Yesus, ku bawa hatiku, ku bawa hatiku, amin. Penyembahanku, ku semakin berkurang. Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Yes, amin Tuhan. Terima kasih. Mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Kami yakin Tuhan. Amin. Jadikanku hamba yang berkenan, selalu mengikut Yesus, mengikut Yesus.
kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidup, mengiringmu selalu. Amin. Kekuatan hidup, kami yakin dan percaya anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami yakin Tuhan, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang lebih sungguh lagi. Kami yakin dan percaya, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Berikan sorak-sorai dan kemuliaan bagi Raja kita. Haleluya. Yes God. Biarlah pagi hari ini menjadi komitmen kami untuk terus dan terus mengikut Engkau Tuhan. Kami siap memberikan yang terbaik buat Raja kami, buat Allah kami yang hidup. Setiap kita yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara boleh lihat samping kanan kiri depan belakang. Kasih tos yang terbaik, senyuman yang terbaik. Wow, kami mau bangkit Tuhan, menyerukan kebesaran-Mu, menyerukan kemuliaan-Mu Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari semua yang bernafas memuji namanya. Mari kita serukan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi visi. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenap. Sekaranglah waktunya, sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Siap semua, ku kan bagi nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, kami bangkit Tuhan, menyatakan kebesaran-Mu sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala. Dialah siapa? Dialah Raja. Haleluya. Dialah Tuhan kita, dialah Raja kita yang bertahta di atas puji-pujian. Mari serukan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi visi. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Siap maju buat Tuhan. Bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Raja kita. Amin. Dialah. Bapak
Bapak Ibu Saudara saja katakan, ku kan nyatakan. Amin. Mari umat Tuhan bangkit, serukan kebesaran Dia. Yeay, sampai setiap lutut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Raja segala raja. Lebih dahsyat lagi, Dialah ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan, kami bangkit Tuhan. Yeay, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, yeay, Raja, Dialah Tuhan, Dialah Tuhan, Dialah Raja, Dialah sama-sama Raja. Lebih dahsyat lagi, kasih tepuk tangan buat Raja kita. Karena oleh Dia kita menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin Bapak Saudara. Yeay, haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja. Dia Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Hey, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kami orang-orang yang lebih dari pemenang Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih pagi hari ini. Mari sama-sama katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darah Tuhan. Jika Allah di pihak kita, kita lebih dahsyat. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja. Dia Raja kita. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Berikan tepuk tangan di atas kepala kita yuk buat Tuhan Yesus. Sambil saya rindu menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian. Sama-sama kita lebih dari pemenang. Yeah, kita lebih dari pemenang. Sama-sama, saya lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari kamu lebih dari pemenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya persilakan duduk Bapak Saudaraku.
Kami terlalu yakin dan percaya Tuhan, semua karena Engkau. Karena Engkau yang di pihak kami sehingga kami menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Kami mau siapkan hati kami pagi hari ini Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang akan ditabur pada pagi hari ini itu boleh tertanam dalam hati kami Tuhan. Itu boleh mengubahkan kami, memulihkan kami. Berbicaralah Engkau pagi hari ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku Tuhan. Mari kita serukan hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hati kami. Yes, amin. Mari bawa kami Tuhan, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan. Saya mengundang hambanya untuk maju ke depan. Hanya Engkau, yeah, hanya Engkau, oh, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan
kasih-Mu. Mari kita semua bangkit berdiri. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Itulah yang kerinduan kami ya Tuhan, tinggal di dalam Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu yang indah yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Sehingga pagi hari ini kami boleh datang ke rumah-Mu ya Tuhan. Beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, terima kasih. Kami telah memuji-muji Engkau, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, kiranya Engkau mengurapi setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Baik hamba-Mu sendiri yang akan menyampaikan firman-Mu ini. Dan kami semua yang mendengarkannya. Kami diurapi dengan pengurapan yang daripada Tuhan. Sehingga kami mendapatkan berkat yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau telah hadir di tengah-tengah kami dan siap memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk saudara sekalian, shalom. Wah, ini senang sekali bisa berada di tengah-tengah saudara kembali. Sudah lebih dari mungkin 4 atau 5 tahun yang lalu ya, saya melayani di tempat ini. Terima kasih Pak Sam ya. Saudara sekalian, hari ini saya akan menyampaikan satu renungan firman Tuhan tentang keselamatan dan tindakan iman. Keselamatan dan tindakan iman. Saya akan membaca terlebih dahulu dari kitab Yakobus pasalnya yang kedua. Saya akan membaca mulai ayatnya yang ke-14 demikian. Judulnya adalah iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya
dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Amin. Saudara sekalian, dari pembacaan ayat-ayat Alkitab ini, dari apa yang Yakobus ungkapkan, tuliskan, saudara sekalian, mungkin hal ini akan menjadi suatu kontroversi setelah mendengar ayat-ayat ini. Mungkin juga sebagian daripada kita menjadi bingung. Kenapa saudara sekalian? Karena hampir di seluruh perjanjian baru kita diajarkan bahwa kita itu diselamatkan hanya oleh iman. Hanya karena kasih karunia melalui iman kita diselamatkan. Tetapi Yakobus mengatakan ini bukan sekedar iman, tetapi iman dan perbuatan. Saudara sekalian, dan ini mungkin akan menjadi perkara yang mungkin akan membingungkan buat kita. Apakah Paulus dan Yakobus itu berbeda pendapat? Yang satu ngomong bahwa keselamatan itu semata-mata karena iman saja. Tetapi yang satu mengatakan gak cukup cuman iman, harus dengan perbuatan. Ini mana yang benar? Apakah Paulus yang benar? Apakah Yakobus yang benar? Saudara sekalian, saya mengaku di sini bahwa ini tidak mudah untuk dijelaskan, dan oleh sebab itu saya akan berbicara pelan-pelan, tahap demi tahap, sedikit-sedikit, supaya setiap kita mengerti apa yang dimaksud oleh Paulus, apa yang dimaksud oleh Yakobus. Saudara sekalian, sebelumnya saya ingin mengatakan bahwa kedua-duanya, baik Paulus maupun Yakobus, kedua-duanya itu benar. Kenapa demikian? Karena mereka berdua itu berbicara tentang sesuatu yang berbeda. Paulus itu sedang ngomong hal yang berbeda dengan apa yang Yakobus ngomong, saudara sekalian. Paulus itu menghadapi orang-orang yang berpikiran, ya, orang-orang legalistik, ya, yang berpikiran bahwa kalau ingin selamat maka engkau harus melakukan syarat-syarat yang tertulis. Misalnya harus disunat. Misalnya ada banyak lagi peraturan-peraturan orang Yahudi yang harus diikuti. Kalau engkau gagal mengikuti itu, maka engkau nggak bisa selamat. Loh, itu loh yang dimaksud, yang ditentang oleh Paulus. Orang itu selamat bukan karena perbuatan, bukan karena sunat, bukan karena melakukan hukum-hukum orang Yahudi, kebiasaan-kebiasaan orang Yahudi seperti ini yang membuat orang itu selamat. Paulus mengatakan bahwa bahkan lebih lanjut, perbuatan-perbuatan kita itu nggak ada artinya. Tapi kalau engkau ingin selamat, semata-mata itu karena kasih karunia Tuhan. Itu karena imanmu ketika engkau percaya kepada Tuhan, maka engkau diselamatkan. Paulus sedang mengatakan, Paulus sedang menghadapi orang-orang legalistik semacam ini. Orang-orang yang berpikiran bahwa harus melakukan ini, harus melakukan itu, harus disunat, harus memenuhi hukum-hukum ini, baru bisa diselamatkan. Tetapi Yakobus berbicara tentang hal yang berbeda. Yakobus ngomong sama orang yang berbeda. Yakobus tidak berurusan dengan orang-orang yang legalistik semacam itu. Tetapi Yakobus sedang berbicara kepada orang-orang yang lemah. Yang lemah maksudnya apa? Yang lemah kedagingannya itu loh. Orang-orang yang menganggap bahwa
udahlah, nggak apa-apa melanggar ini. Kan yang penting percaya kepada Tuhan. Yang penting karena ini semua karena kasih karunia kan. Nggak apa-apa jahat-jahat sedikit. Nggak apa-apa nipu-nipu sedikit. Nggak apa-apa itu. Karena semuanya ini karena kasih karunia saja. Semuanya ini nggak ada hubungannya dengan perbuatan. Semuanya itu ya oke-oke aja. Asal engkau percaya, engkau pasti selamat. Loh itu yang ditentang oleh Yakobus. Saudara sekalian, saat Yakobus menggunakan kata perbuatan, yang dimaksud oleh Yakobus adalah jadi orang percaya itu, jadi orang Kristen itu mesti nyata perbuatan kasihnya. Kalau engkau ditemui sama temanmu yang sedang gak punya apa-apa, dia minta beras sedikit, dan kau mengatakan, udahlah, gak usahlah, ya cobalah puasalah hari ini dah. Padahal engkau punya, loh itu loh yang ditentang oleh Yakobus. Bagaimana engkau bisa menunjukkan imanmu, engkau diakui, oh ini loh orang beriman itu. Kenapa dia mengakui engkau sebagai orang beriman? Karena engkau adalah orang yang murah hati. Karena engkau adalah orang yang bisa mengampuni. Karena engkau tidak menyimpan dendam. Loh, ciri-ciri itu harus ada. Tindakan-tindakan kasih itu loh yang menyatakan iman kita. Paulus beda dengan Yakobus. Paulus itu beda karena Paulus itu fokusnya kepada akar dari keselamatan itu, yaitu iman kepada Kristus. Tapi Yakobus fokusnya beda. Yakobus itu fokusnya adalah buah keselamatan. Paulus akar keselamatan itu iman, itu percaya. Tetapi buah keselamatan yang dikatakan oleh Yakobus itu harus nampak. Engkau punya akar, mestinya engkau punya buah. Kalau engkau nggak ada buahnya, jangan-jangan akarmu nggak ada juga. Kalau engkau nggak nampilin buahmu, jangan-jangan imanmu keliru. Imanmu bukan iman yang sejati. Alkitab kita mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi dari apa loh buah itu, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Kita itu dikenali oleh orang. Dia ini loh sungguh pengikut Kristus. Dia ini loh orang yang sungguh beriman. Jadi saudaraku sekalian, ini bukan sesuatu yang berbeda antara Paulus dan Yakobus. Paulus itu tekanannya, perikopnya tentang iman, bagaimana menjadi orang percaya. Tetapi Yakobus itu perikopnya, fokusnya adalah bagaimana kita berperilaku sebagai orang percaya. Nah, ini kita mesti benar-benar bisa membedakannya, saudaraku. Jadi tidak mempertentangkan. Paulus ngomong katanya selamat karena iman. Yakobus kok ngomong enggak cukup iman, mesti iman dan perbuatan. Terus saudara jadi bingung, apalagi saudara digosok-gosok oleh orang, jadi saudara jadi kacau balau. Efesus pasalnya yang kedua. Efesus pasalnya yang kedua. Ayatnya yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Janganlah ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik
yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, perhatikan saudara sekalian, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ayat ini yang ditulis oleh Paulus ini juga, ini loh yang merangkumkan antara pendapat Paulus dan Yakobus supaya kita menjadi jelas. Ini dirangkumkan di dalam kitab Efesus pasal 2. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu sama sekali bukan hasil usaha kita. Itu semata-mata adalah pemberian dari Allah. Bukan hasil pekerjaan kita. Dan oleh sebab itu jangan ada orang yang memegahkan diri karena perbuatan-perbuatannya. Dilanjutkan, enggak sampai di situ. Karena itu, kata Paulus, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk melakukan tindakan-tindakan yang baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ada penekanan di sini karena kasih karunia. Ada penekanan di sini oleh iman. Dan ada penekanan di sini untuk melakukan pekerjaan baik. Dan 3 hal ini tidak boleh dikacau-kacaukan, saudara sekalian. Tidak boleh hanya diambil satu saja karena kasih karunia. Atau diambil satunya lagi untuk perbuatan baik karena melakukan perbuatan baik. Tidak boleh dikacaukan karena kalau ini dikacau-kacaukan, saudara sekalian, maka akan timbul masalah pada iman kita. Jadi sekarang selanjutnya saudara sekalian pertanyaannya adalah bagaimana kalau begitu? Bagaimana orang lain bisa menilai, mengatakan, tahu bahwa engkau ini sungguh-sungguh orang beriman? Apa sih? Saya catat beberapa hal di sini. Kita ini orang beriman bukan karena perkataan kita. Bukan karena kita ini sering ngomong, sering ngucapin bahwa aku orang beriman, aku orang beriman. Bukan karena itu, saudara sekalian. Maka orang mengatakan dia orang beriman. Kenapa? Karena dia suka ngomong, dia orang beriman. Coba baca ayat ini tadi, saudara sekalian. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Perhatikan baik-baik ya, saudara, jangan sampai salah baca, jangan sampai kepotong bacanya. Ayat ini mengatakan, ayat ini tidak mengatakan demikian ya. Ayat ini tidak mengatakan dia mempunyai iman. Tapi sebelumnya itu dituliskan, saudara sekalian, apakah gunanya jika ada orang ngomong bahwa aku punya iman, gitu loh. Ngomong, saudara sekalian. Apakah gunanya orang mengatakan, bukan ia orang beriman, bukan. Tapi dia ngomong dirinya ini orang beriman. Apakah gunanya orang mengatakan bahwa dirinya orang beriman, padahal dia tidak mempunyai perbuatan. Firman Tuhan juga mengatakan, tidak semua orang yang memanggil, yang mengatakan Tuhan, Tuhan akan diselamatkan.
Tidak semua orang yang mengatakan Tuhan, Tuhan akan masuk surga. Pagi ini saya ingin mengatakan kepada saudara, ngomong itu gampang. Ngomong aku ini orang beriman, gampang. Tapi buktikan bahwa engkau punya iman, itu yang lebih penting, saudara sekalian. Yang kedua, saudara sekalian, bagaimana orang mengenal kita bahwa kita ini orang beriman. Yang pertama tadi, bukan karena perkataan kita. Yang kedua, bukan karena perasaan kita. Bukan karena kita ini merasa sedih, merasa orang itu kok menderita ya, sedih gitu ya. Yakobus pasal 2 ayatnya yang ke-15 mengatakan, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata selamat jalan, kenakanlah kain panas, makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Saudara sekalian, di sini dikatakan, iman yang sejati itu, iman yang sungguh-sungguh itu bukan sekedar perasaan. Itu lebih daripada perasaan. Itu lebih daripada simpati saja. Tapi iman yang sejati itu, kita harus aktif, kita harus melakukan sesuatu. Nggak cukup cuman sedih ya ngelihat orang ini, simpati ya, tapi nggak melakukan apa-apa, itu bukan iman yang sejati. Kalau engkau melihat saudaramu kurang makan, nggak punya pakaian, dan engkau punya, kalau dia ngomong sama engkau, pinjemin dong aku beras 1 kilo, engkau yang punya nggak mau kasih, nah itu loh yang nggak bisa mencerminkan iman kita. Tapi orang yang sungguh-sungguh punya iman, dia akan melakukan tindakan-tindakan kasih itu. Yang selanjutnya juga dikatakan, saudara sekalian, orang kenal saudara punya iman bukan karena engkau percaya engkau punya iman. Bukan karena percaya. Ayat 19 mengatakan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Saudara sekalian, kita ngomong kita percaya loh bahwa Dia adalah satu-satunya Allah. Percaya ya, kita semua percaya ya di tempat ini ya. Tetapi masih kalah loh sama setan. Setan itu percaya sampai gemeter, saudara sekalian. Saking percayanya. Ada nggak yang gemeter karena kita percaya bahwa Allah kita itu hebat, Allah kita itu luar biasa. Ada banyak orang percaya, yang percaya kepada Tuhan, mengerti Alkitab, bahkan kalau debat dia bisa menjelaskan Tritunggal dengan sedemikian baiknya. Dia bisa mengutip ayat-ayat Alkitab hafal di luar kepala. Saya katakan itu bagus. Tetapi saudara sekalian, hanya percaya saja itu tidak cukup untuk masuk ke surga. Di dalam kitab Amsal, di situ dikatakan, orang bodoh mengatakan dalam hatinya tidak ada Tuhan. Itu orang bodoh loh, yang mengatakan tidak ada Tuhan. Jadi setan itu bukan orang bodoh loh. Setan itu percaya ada Tuhan. Orang ateis itu yang dikatakan oleh Amsal ini, itu termasuk orang bodoh. Tapi setan itu orang pinter, saudara sekalian. Saudara kalah kalau mau berdebat soal Tritunggal.
Saudara kalah kalau mau apal-apalan tentang ayat-ayat Alkitab dengan setan. Tanding, siapa menang, setan atau saudara. Ayat-ayat hafalan, pasti kalah kita. Setan itu tidak bodoh, dia itu pinter. Dia pinter soal-soal teologi, dia pinter. Dia pinter soal-soal Alkitab, dia pinter. Dia mengerti pengetahuan-pengetahuan tentang Alkitab. Mengerti semuanya saudara sekalian. Tetapi sekali lagi saya ingin katakan, cuman itu saja tidak cukup. Tidak cukup cuman mengerti saja. Tidak cukup cuman mengerti Alkitab saja. Tidak cukup cuman percaya saja. Karena setan itu percaya sampai gemetar, saudara sekalian. Dia lebih daripada kita, tetapi dia tidak masuk surga. Kalau begitu, bagaimana dengan orang mengenal kita sebagai orang beriman? Itu cirinya apa? Iman sejati itu adalah sesuatu yang kita lakukan. Iman itu adalah tindakan. Iman itu harus aktif. Iman itu komit, saudara sekalian. Kalau saudara ngomong aku beriman, maka saudara itu komit untuk melakukan apa yang saudara percayai itu. Percaya, dan oleh sebab itu saudara sekalian, karena kita percaya kita melakukan. Contoh Abraham. Abraham itu di usianya yang sudah lanjut, saudara sekalian. Allah mengatakan kepada Abraham, Abraham, kamu akan menjadi bapa bangsa yang besar. Usianya sudah lanjut. Istrinya juga sudah lanjut usianya. Tetapi Abraham tetap percaya. Walaupun gak ada dasar untuk dia percaya. Karena kalau lihat kenyataannya, tubuhnya sudah tua. Istrinya juga sudah sangat tua. Jadi gak ada dasar yang bisa menguatkan dia untuk dia percaya. Tetapi sekalipun kenyataannya demikian, tapi Abraham itu tetap percaya. Oleh sebab itu saudara sekalian, saya ingin ya, ketika iman kita dihadapkan dengan kenyataan, iman kita itu ngomong bahwa aku sudah disembuhkan oleh Tuhan. Tetapi kenyataan yang timbul hasil tes dari laboratorium mengatakan tidak, masih belum sembuh. Mana yang akan kau percayai? Imanmu kah? Atau hasil tes ini kah? Atau kata dokter kah? Saudara sekalian, iman itu adalah percaya kepada firman Tuhan lebih daripada yang lain. Abraham itu percaya. Oleh sebab itu ketika Tuhan mengatakan kepada Abraham, Abraham, kau bawa anakmu Ishak ke Gunung Moria, nanti aku tentukan tempatnya di mana. Bawa ke sana. Untuk apa Tuhan? Untuk engkau persembahkan sebagai korban bagiku. Abraham itu percaya. Percaya kepada Tuhan. Percaya kepada perintah Tuhan itu. Dan dia sangat percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan yang ngomong, dia itu percaya bahwa tidak ada sesuatu yang jahat yang keluar daripada Tuhan. Dia sangat percaya bahwa Tuhan itu tidak mungkin Tuhan itu akan mencelakakan aku. Tidak mungkin Tuhan itu akan mencelakakan anakku. Dia itu Allah yang mengasihi aku. Kalau dia ngomong sekalipun gak masuk akalku, aku tetap percaya kepada dia. Dan karena dia percaya, dia lakukan. Buktinya apa? Dia bawa pisaunya, dia bawa kayu bakarnya, saudara sekalian. Kalau Abraham itu ragu-ragu, dia bisa, pura-pura lupa dah, gak usah bawa pisau dah. Udah kayu aja, nanti sampai di puncak udah. Lupa Tuhan, lupa. Besok ya aku pulang dulu lagi. Nanti datang ke sini lagi. Lupa bawa pisau Tuhan.
Loh, kalau kita ini sungguh-sungguh orang percaya, kita itu mesti membuat persiapan yang benar. Tahun ini dikatakan tahun Pedalen. Tahun pintu-pintu dibukakan oleh Tuhan. Pintu-pintu kesempatan dibukakan oleh Tuhan. Tapi saudara sekalian, enggak cukup cuman amin saja. Adakah kita membuat persiapan? Ketika pintu kesempatan itu dibuka, adakah engkau sudah siap untuk memasukinya? Jangan sampai kita sudah tahu, oh aku percaya. Ini tahun adalah tahun pintu-pintu dibukakan. Tetapi cuman percaya saja dan tidak melakukan apa-apa. Iman yang demikian disebut iman yang mati. Kalau engkau sungguh-sungguh percaya, engkau pasti akan mempersiapkan dirimu. Saudara sekalian, Abraham itu siap. Yakobus juga memperhadapkan bukan cuman Abraham. Kalau Abraham itu kan patriot ya. Orang Yahudi asli ya. Tapi ada contoh yang lain lagi yang Yakobus ungkapkan. Rahab. Dia bukan orang Yahudi. Dia itu bukan patriot seperti Abraham. Tetapi dia itu seorang pelacur. Tapi dua-duanya ini Yakobus mengatakan. Dua-duanya ini diselamatkan. Karena imannya itu nyata melalui perbuatan-perbuatannya. Melihat ini saudaraku sekalian, kita bisa mengaminkan bahwa Allah yang kita sembah Allah yang sungguh sangat baik. Dia bisa menyelamatkan orang Yahudi, tetapi dia juga bisa menyelamatkan kita semua. Dia menyelamatkan Abraham, dia juga menyelamatkan Rahab. Saudara sekalian, dia menyelamatkan seorang patriot. Seorang yang memang hidupnya itu benar, baik. Tetapi dia juga menyelamatkan pelacur. Asal sungguh-sungguh imannya dia memiliki iman yang sejati. Dua-duanya Abraham maupun Rahab, dia memiliki iman. Dan iman mereka itu menuntun kepada perbuatan-perbuatan mereka. Abraham diminta mempersembahkan Ishak, dia bawa semua perlengkapannya. Dia angkat belatinya. Dia mau sembelih Ishak. Itu tindakan. Rahab percaya bahwa Allahnya orang Israel itu hebat luar biasa. Ini kota pasti akan dikalahkan. Kota Yeriko ini pasti akan dikalahkan. Oleh sebab itu karena percayanya. Dia sembunyiin itu mata-mata orang Israel itu di rumahnya. Dan bahkan saudara sekalian, dibantu untuk keluar tinggalin kota itu. Percaya. Dan bukan cuma percaya Allahnya orang Israel itu besar. Tetapi dia melakukannya di dalam perbuatannya, di dalam tindakannya. Yakobus 2 ayatnya yang ke-20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara sekalian, perhatikan ini. Iman itu tidak ditentukan oleh apa yang kita perbuat. Maksudnya, iman itu tidak ditentukan ketika kita ini sunat. Ketika kita ini melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Saudara sekalian, tetapi iman kita, percayanya kita, itu didemonstrasikan melalui perbuatan-perbuatan kita. Saya ulangi.
Jangan sampai kita jadi salah. Bukan karena perbuatan-perbuatan kita yang baik, cuman melakukan yang baik, ya, kasih sedekah, bantu orang miskin, bukan cuman simpati, tapi sungguh-sungguh membantu. Dan karena itu, maka kita diselamatkan. Karena itu, maka kita ini ya diselamatkan. Bukan, saudara sekalian. Tetapi karena kita percaya, dan kepercayaan kita itu kita lakukanlah perbuatan-perbuatan ini. Jadi ya, jangan dibalik lagi. Bukan karena kita melakukan perbuatan baik, maka kita diselamatkan. Tapi karena kita percaya, dan buktinya kita percaya adalah kita melakukan yang baik ini. Jadi dua-duanya ini nggak bisa dipisahkan. Mesti jadi satu, saudara sekalian. Kita nggak bisa cuma ngomong iman saja tanpa perbuatan. Tapi iman dan perbuatan jadi satu karena kita percaya. Maka kita melakukan yang baik ini. Tapi bukan, jangan sampai kita salah ngerti. Sekali lagi, jangan sampai kita salah mengerti. Jangan sampai kita bangga, ya. Aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan ini, Ada banyak orang-orang percaya di luar sana, saudara sekalian, yang melakukan hal-hal yang lebih baik daripada yang kita lakukan. Ada banyak agama-agama di luar sana yang melakukan yang lebih baik daripada agama Kristen. Tetapi mereka tidak percaya. Jadi jangan membangga-banggakan yang baik, karena aku melakukan yang baik maka aku diselamatkan. Tetapi karena engkau percaya kepada Allahmu, maka engkau melakukan yang baik itu. Saya berharap saudara ngerti yang saya khotbahkan ini. Ada ilustrasi sebagai penutup, saudara sekalian. Oh, salah tulisannya, itu George Blondin. Mestinya Charles Blondin. Charles Blondin ini, saudara sekalian, dia mulai dari kecil, dia sudah ikut akrobat, pemain akrobat, mulai dari kecil. Setelah dewasa, saudara sekalian, dia itu membuat pengumuman, saya akan menyeberangi Niagara. Ya, saya akan menyeberangi Niagara. Niagara itu ada sungai Niagara, ada air terjun Niagara, dan di situ dia akan seberangi. Niagara itu dipisahkan oleh sungai Niagara, memisahkan. Satu ini Amerika, sebelah sisi sini Kanada. Pemisahnya sungai itu. Si Charles Blondin ini mengatakan, aku akan nyebrang dari sisi Kanada ke Amerika. Diumumin jamnya, diumumin tanggalnya. Wah, banyak turis datang. Karena dia mau menyeberang pakai seutas tali, jalan di atas seutas tali. Dimundurin 5 menit kali ya. Saudara sekalian, dan benar pada waktu yang sudah ditentukan banyak sekali turis datang. Orang-orang datang mau menyaksikan si Charles Blondin ini mau jalan. Tiba waktunya, Charles Blondin jalan di atas utas tali itu. Jaraknya 350 meter, tingginya 48 meter dari atas sungai itu. 48 meter tinggi ya. Kalau kecemplung pasti mati dah itu. Dia jalan pelan-pelan dari Kanada menuju ke Amerika. Penontonnya tegang. Sampai di tengah, terus jalan terus pelan-pelan. Sampai di Amerika, tiba tepuk tangan luar biasa. Sampai di Amerika, si Charles Blondin ini mengatakan, aku mau balik ke sono ya. Tapi sekali ini aku balik, aku nggak tangan kosong seperti ini. Aku mau dorong kereta ya. Aku mau bawa kereta, mau dorong kereta ini di atas tali ini. Nanti sampai keretanya diisi tanah. Ya dorong, saudara sekalian.
Dari Amerika ke Kanada, pelan-pelan, sampailah dia di Kanada. Orang tepuk tangan luar biasa. Charles Blondin ngomong, aku akan balik lagi ke sono ya. Sudah ini sekali, 2 kali dia balik. 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, bolak-balik terus, 9 kali. Orang turis ngomong 9 kali. Udah dah, kami percaya. Engkau bisa mondar-mandir seharian ini. Mau mondar-mandir Amerika, Kanada juga. Engkau mampu, engkau bisa jalan di atas tali itu. Aku percaya dah ini. Sama Charles Blondin itu tanah di kereta dorongnya ditumpahin. Yang ngomong percaya tadi, masuk keretaku, aku dorong kamu sampai ke Amerika lagi. Saudara sekalian, itu loh. Turis yang dikatakan ngomong percaya. Ketika tanahnya ditumpahin suruh dia naik di kereta ini, aku dorong kamu. Enggak jadi saudara sekalian, enggak percaya. Nah ini yang saya katakan, demikian juga dengan ketika kita ngomong sama Tuhan. Yang Tuhan inginkan bukan cuma omong saja saudara sekalian. Yang Tuhan inginkan adalah bukti ya. Kepercayaan kita itu harus dibuktikan melalui perbuatan-perbuatan kita. Kepercayaan kita mesti dibuktikan melalui tindakan-tindakan kita. Hari ini saya ingin saudara sekalian, kita menguji diri kita masing-masing. 2 Korintus 13 ayatnya yang kelima mengatakan, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tegak lurus di dalam iman? Ayo kita menguji diri kita sendiri. Ataukah kita cuma pinter ngomong soal iman? Apakah kita cuma sampai pada perasaan saja? Apakah kita cuma sampai kepada percaya saja? Ataukah kita sungguh-sungguh melakukan itu? Saya akan mengulangi pembacaan dari 2 Efesus pasalnya yang kedua tadi. Sebagai penutup khotbah saya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Engkau kudus, kudus, tiada yang sepertimu. Engkau kudus, mulia, mulialah namamu. Engkau kudus, kudus, tiada yang sepertimu. Engkau mulia, mulia, mulialah namamu. Ku angkat pujian bagimu, dalamnya kasih-Mu. Haleluya. Di hadirat-Mu dekat hati-Mu, ku temukan kasih-Mu. Engkau kudus, haleluya. Engkau kudus, kudus, tiada yang seperti-Mu. Amin, haleluya.
angkat pujian bagimu, dalamnya kasih-Mu. Amin, haleluya. Di hadirat-Mu dekat hati-Mu, ku temukan kasih-Mu. Saudaraku, renungkan firman Tuhan yang telah engkau dengar pada pagi hari ini. Saya percaya tidak kebetulan firman ini diberitakan. Kita masing-masing mesti melihat diri kita jauh ke dalam. Karena firman Tuhan ini bagaikan cermin. Kalau cermin untuk muka hanya memperhatikan bagian luarnya saja. Tetapi firman Tuhan itu cermin untuk bagian dalam hati kita. Sungguh-sungguh cermin itu akan bisa melihat motivasi kita, hati kita yang terdalam. Itulah firman Tuhan ini. Hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita semua. Kita bisa mengatakan aku percaya. Tetapi itu tidak cukup. Kita bisa mengatakan aku iba, aku simpati, aku sedih, ikut sedih. Tetapi itu tidak cukup juga. Kalau cuma mengatakan saja, firman Tuhan mengatakan itu tidak cukup. Yang dituntut dari iman kita adalah tindakan kita. Yang dituntut dari iman kita adalah perbuatan kita. Hari ini saudara sekalian, ayo sempurnakan imanmu melalui perbuatan-perbuatanmu. Engkau kudus, kudus, tiada yang seperti-Mu. Pasang berdoa. Engkau mulia, mulia, mulialah nama-Mu. Engkau kudus, tiada yang seperti-Mu. Engkau mulia, mulia, mulialah nama-Mu. Makasih Tuhan, terima kasih. Kau hadir di tengah ibadah kami. Kau berbicara melalui hamba-Mu. Makasih Tuhan. Hari ini kami boleh mengerti. Sebab kasih karunia kami diselamatkan oleh iman. Dan Kau mau kami melakukan perbuatan baik, perbuatan yang berkenan, perbuatan tindakan iman kami. Merindu melalui tindakan-tindakan iman kami. Ada banyak orang diberkati, ada banyak orang dilawat, ada banyak orang melihat Engkau ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk lawatan. Biar kami terus mempraktekkan tindakan-tindakan iman kami. Karena semakin banyak orang akan percaya Engkau lewat anak-anak-Mu yang Kau pakai. Pakai lebih lagi Pak Swito, pakai Ibu Eti. Oh, menggembalakan jemaat-jemaat baik di Kelapa Gading, di Kedoya, di Bekasi. Pakai Tuhan di tengah-tengah juga BPPGBI, pakai juga di tengah perusahaan grup Muri Agung. Kami rindu banyak orang diteguhkan, banyak orang dikuatkan. Ya, kami menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang siap dipakai menjadi berkat. Melalui hidup kami banyak orang diberkati. Terima kasih, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, pendoa syafaat lanjutkan. Haleluya.
Bapak Ibu, waktu saya mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya cuma diingatkan, ya Tuhan, saya mau mengalami pengalaman-pengalaman iman bersama dengan Kau. Ada banyak tantangan, ada banyak komitmen, ada banyak hal. Tapi saya mau berjalan dengan Kau. Sikata karabaya, sikata karabaya, sikata karabaya, sikarabaya, sikarabaya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mau berkata pagi hari ini Tuhan, kami mau masuk di dalam pengalaman-pengalaman yang indah, pengalaman-pengalaman iman dengan Engkau Tuhan. Kami mau berjalan dengan Engkau melalui tindakan, melalui proses hidup, melalui ujian, tantangan. Tapi kami mau berkata lewat kebenaran firman-Mu, kami mau berkata pada pagi hari ini, berjalanlah bersama dengan kami. Dan kami mau masuk kepada pengalaman-pengalaman iman yang indah di dalam Engkau. Kuatkan setiap kami, teguhkan setiap hati kami pada pagi hari ini. Sehingga kami tidak hanya biasa-biasa saja kami percaya kepada Engkau. Tetapi banyak orang melihat Yesus ada di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang benar-benar Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kami. Iman juga tidak hanya diperkatakan, tetapi kami Tuhan membutuhkan kesiapan. Kesiapan saat berkat datang, kesiapan saat promosi datang. Kami tetap Tuhan rendah hati, kami tetap Tuhan percaya bahwa segala sesuatu berasal daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, lebih dan lebih lagi pemahaman tentang iman boleh kami alami pada pagi hari ini. Engkau terlalu dahsyat, membawa kami kepada pengalaman-pengalaman, pengenalan yang indah, yang semakin intim dengan Engkau lewat kebenaran firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Suito yang sudah menyampaikan pada pagi hari ini. Terus Engkau urapi hamba-Mu, terus tambahkan kesehatan beserta istri keluarga besarnya Tuhan. Tuhan tolong Tuhan memberkati, bahkan perusahaannya Muria Agung Tuhan, beserta staf, direksi, jajarannya Tuhan, karyawan-karyawan yang ada. Tuhan memberkati, biarlah Tuhan lewat perusahaan yang ada Tuhan, mereka menjadi berkat, bukti kebesaran Allah terus dinyatakan atas perusahaan ini. Kami juga berdoa Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa untuk setiap tender-tender yang diajukan, baik lewat Tuhan pemerintahan swasta, biar Tuhan menolong memberkati Tuhan perusahaan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan proyek-proyek di wilayah-wilayah yang sedang dikerjakan, kami berdoa pada pagi hari ini, oh ada kemenangan, ada berkat-berkat Tuhan dilimpahkan, sehingga penyelesaian setiap proyek-proyek yang ada menguntungkan, berkat-berkat Tuhan dilimpahkan bagi perusahaan ini, sehingga nama Tuhan dimuliakan Tuhan. Berkati juga pengembalaannya Tuhan, biarlah seluruh jemaat semakin hari semakin mengenal Engkau Tuhan sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, berterima kasih atas pagi hari ini Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan pokok doa syafaat kita untuk pemilu 2024. Tuhan, kami berdoa untuk pemilu 2024, pesta demokrasi yang sudah sangat dekat Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh masyarakat di bangsa ini Tuhan, yang akan masuk ke bilik suara, yang akan menentukan Tuhan pemimpin bangsa ini. Oh, kami berdoa Tuhan berbicara kepada setiap masyarakat yang ada di bilik suara, yang akan menentukan pemimpin bangsa ini. Kami minta Tuhan, kami berdoa, kami minta pemimpin yang terbaik atas negeri ini. Pemimpin yang terbaik yang Tuhan pilih dengan cara-cara yang terbaik Tuhan. Kami percaya Engkau akan menolong,
Engkau akan memberkati Tuhan. Ya takarabaya sikatakara sikaraba. Pagi hari ini kami mengangkat tangan kami untuk TPS-TPS yang akan didirikan Tuhan. Dari Tuhan, Sabang sampai Merauke, Pulau Mangias dan Pulau Rote Tuhan. Sampai ke RT-RT kami berdoa untuk TPS-TPS yang ada Tuhan. Pada pesta demokrasi nanti, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menolak setiap kecurangan. Kami menolak setiap kekacauan, kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Bahkan kuasa-kuasa perdukunan yang dilakukan di wilayah-wilayah atau TPS-TPS tertentu kami tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, semua ada di dalam kendali-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemilihan DPR, DPRD 1, DPRD tingkat 1 dan tingkat 2 Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya terpilih pemimpin yang takut akan Tuhan. Pemimpin yang bertanggung jawab. Pemimpin yang memiliki hati. Bukan pemimpin Tuhan yang haus akan kedudukan. Yang haus akan ambisi. Bahkan pemimpin yang ingin menggantikan Pancasila dengan khilafah Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berikan kesempatan kepada orang-orang benar. Kepada orang-orang yang benar-benar memiliki hati untuk bangsa ini Tuhan. Biar itu terjadi atas bangsa kami. Ya Rabaya sikatakaraba. Ya takarabaya sikarabaya sikatakaraba. Biar Tuhan, di tengah keberagaman kami Tuhan, ada kenyamanan Tuhan. Bagi Tuhan suku, bahasa Tuhan dan lain-lain Tuhan. Sehingga bangsa ini menjadi tempat yang aman Tuhan. Kami Tuhan terus percaya bahwa pesta demokrasi 14 Februari Tuhan 2024 akan berjalan dengan baik, berjalan dengan aman, berjalan dengan kondusif Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua ada di dalam kendali Tuhan. Ya takarabaya sikatraba, kami percaya nasib bangsa kami ditentukan oleh orang benar, orang-orang yang Tuhan terus berdoa untuk bangsa ini. Kami adalah orang-orang yang Tuhan terus berdoa atas bangsa ini. Dan kami percaya kuasa-Mu dinyatakan atas pemilu 2024. Kami Tuhan terus mengawal pemilu ini Tuhan dengan doa-doa, dengan seruan kami. Biarlah Engkau berbelas kasih dan menjawab setiap seruan-seruan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk penyelenggara pemilu KPU Banwaslu Tuhan. Biar mereka menjadi orang-orang yang jujur. Kami menolak setiap kecurangan-kecurangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar penyelenggara pemilu ini tuh juga Tuhan bertindak dengan jujur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat. Kami akan melihat Tuhan pekerjaan tangan Tuhan, kuasa Tuhan atas pemilu 2024 ini Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk cuaca ekstrim Tuhan yang sedang terjadi di bangsa kami. Untuk aktivitas Tuhan yang meningkat di wilayah-wilayah terjadinya longsor, banjir. Tuhan terus menolong Tuhan. Bahkan aktivitas meningkat vulkanik dan tektonis Tuhan. Untuk Gunung Merapi, Semeru Tuhan. Oh Tuhan, kami Tuhan terus berdoa biar kesiagaan dari pemerintah dan masyarakat yang ada Tuhan terus berjaga-jaga sehingga tidak ada korban jiwa di dalamnya Tuhan. Kami percaya bahwa bangsa ini ada di dalam kendali Allah, ada di dalam Tuhan genggaman-Mu Tuhan. Kami percaya, kami juga berdoa untuk ancaman Tuhan
El Nino kembali di bangsa kami karena curah hujan yang pendek Tuhan. Tuhan kami, Tuhan terus mempercayakan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Perlindungan Allah, kuasa Allah, terus Tuhan nyata atas bangsa kami. Ya takarabaya sikarabaya sikarabaya sikaraba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau dahsyat atas bangsa ini. Bagimulah Tuhan segala pujian, bagimulah segala hormat dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan, dan sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan kami kepada Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan hati kami melimpah dengan ucapan syukur atas semua berkat yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, kami mengucap syukur dan penuh dengan sukacita ilahi. Dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Amin. Sekali lagi terima kasih buat hambanya Pak Suito, buat firman yang dibagikan. Setiap kita jemaat Tuhan boleh diberkati pada pagi hari ini. Amin. Kasih tepuk tangan terlebih dahulu buat Tuhan Yesus. Kita akan berikan persembahan yang terbaik sambil kita angkat satu pujian ini. Haleluya. Kami orang-orang yang lebih dari pemenang Tuhan. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, yes, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Oh haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Haleluya. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan Yesus memberkati berlipat kali ganda. Kita akan menyaksikan video pengumuman sepanjang 1 minggu ke depan. Saya persilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Berikut adalah pengumuman gereja lokal kita khusus untuk 1 minggu ke depan.
Ibadah Raya GBI Citra Raya diadakan 2 kali jam ibadah. Ibadah pertama dimulai pada pukul 6.40 pagi dan ibadah kedua dimulai pada pukul 8:45 menit. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam pertemuan ibadah raya, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara dan teruslah hadir dalam ibadah raya setiap minggunya dan bertumbuh bersama-sama menjadi keluarga kerajaan Allah yang mengenal kebenaran dan melakukan kehendak Tuhan. Bagi saudara yang bertujuan menjadi jemaat tetap dapat mengisi form pendaftaran ke petugas ASER yang bertugas di meja depan gereja. Kami tetap menghimbau bagi jemaat Tuhan yang dalam kondisi kurang sehat untuk tetap menggunakan masker selama berada di ruang ibadah gereja. Mari kita selalu menjaga roh kita tetap menyala-nyala untuk setia datang beribadah secara onsite di gereja GBI Citra Raya. Ibadah Raya GBI Kairos Telaga Bestari diadakan setiap hari Minggu pukul 17.00. Untuk itu kami mengundang seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang ada di wilayah Telaga Bestari dan sekitarnya untuk menghadiri pertemuan ibadah raya ini. Untuk informasi silakan menghubungi Ibu Pendeta Pratama Eni Kusrini. Hadirilah ibadah raya GBI Ginosko pada hari Minggu 21 Januari pukul 16.00 bertempat di rumah keluarga Bapak Kinceng Kampung Sadang Cisoka, mengundang jemaat-jemaat Tuhan yang ada di wilayah Cisoka dan sekitarnya untuk menghadiri ibadah raya ini. Untuk informasi silakan menghubungi Bapak Pendeta Pratama Coki Tambunan. Bapak Ibu Saudara, kami informasikan ibadah sekolah minggu akan kembali dimulai pada hari Minggu 21 Januari. Ibadah sekolah minggu ke-1 dimulai pada pukul 7 pagi dan ibadah sekolah minggu kedua dimulai pada pukul 9 pagi. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi Kadida. Kami informasikan telah dibuka pendaftaran pelayan Tamborin. Untuk informasi dan pendaftaran bisa langsung menghubungi Ibu Lina Noviana atau dengan Saudari Mahrani di nomor telepon yang sudah kami cantumkan. Informasi bagi seluruh pelayan-pelayan Tuhan, ada pertemuan doa dan puasa pelayan-pelayan Tuhan GBI Citra Raya setiap hari Jumat pukul 19.30 bertempat di ruang ibadah gereja, mewajibkan seluruh pelayan-pelayan Tuhan dan terkhusus pelayan yang melayani di ibadah hari Minggu wajib mengambil bagian dalam doa dan puasa ini serta mengikuti pertemuan doa dan puasa setiap hari Jumat di gereja GBI Citra Raya. Pertemuan ini juga terbuka bagi seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang ingin ikut serta dalam pertemuan doa dan puasa ini. Untuk informasi silakan menghubungi Ibu Mega. Bapak Ibu Saudara, ibadah Mesbah Dua Keluarga akan kembali dimulai pada hari Senin tanggal 22 Januari dan Mesbah Dua Keluarga ini akan dilayani oleh Bapak Gembala Jemaat Pendeta Yosef Mulia. Mari kita kembali hadir dalam ibadah Mesbah Dua Keluarga perdana di tahun 2024 ini dengan semangat yang baru dan roh yang tetap menyala-nyala untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam sehati. Tapi saya harapkan di sini untuk bagi anaknya yang mau, bukan orang tuanya yang mau, karena akan lebih sulit kalau si orang tuanya yang mau tetapi si anak tidak mau. Kami hanya mau anak-anak yang mau dilatih dengan hati, dalam artian dia memang dari dirinya mau melayani, membantu kami dalam pelayanan Tamborin. Tapi kalau seringkali kami temukan orang tuanya yang mau tapi si anak kurang mau, yang ada nanti akan jadi masalah karena setiap orang tua pasti mau yang terbaik buat anak-anak yang saya tahu. Dan kami buka pendaftaran mulai hari ini sampai akhir Januari. Nah setelah itu tidak langsung pelayanan ya Bapak Ibu. Kami akan pengkaderan namanya. Kami akan mengajarkan mereka kurang lebih selama 3 bulan ke depan. Dengan semua gerakan, dasar-dasar Tamborin dan sebagainya. Setelah itu juga tidak langsung pelayanan Bapak Ibu. Tapi akan ada audisi. Audisi itu nanti akan dinilai oleh orang-orang yang memang ahli di bidangnya untuk menilai apakah anak Bapak Ibu lulus dalam Tamborin. Dan setelah itu baru kami akan latih lagi. Dan untuk pelayanan saya mohon sekali lagi bagi jemaat Bapak Ibu jangan berharap langsung oh abis itu anak saya pelayanan yang Cilina. Kok anak saya belum dijadwal? Enggak seperti itu Bapak Ibu. Kita akan melihat kemampuan anak-anak Bapak Ibu apabila bisa mengikuti kami akan langsung jadwalkan. Tapi kalau memang tidak bisa kami akan bantu dengan kakak-kakak Tamborin lainnya. Seperti itu Bapak Ibu, terima kasih. Kalau ada yang kurang jelas boleh hubungi saya atau Maharani sebagai ketua atau anggota Tamborin kami yang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Lina. Ya, saya serahkan kepada Bapak Gembala Pembina untuk menutup ibadah kita pagi hari ini. Puji Tuhan ya, jadi memang kita harus dorong juga anak-anak kita ikut melayani ya. Pada bukti kita mengasihi Tuhan, kita lakukan pelayanan-pelayanan. Saya percaya lewat pelayanan di tempat ini ada banyak jiwa-jiwa diberkati. Amin.
Siapa yang merasakan berkat Tuhan waktu firman disampaikan? Amin. Oh, beri tepuk tangan bagi Allah. Yang dahsyat ya. Luar biasa. Kita beriman teguh ya kepada Tuhan Yesus. Lakukan perbuatan-perbuatan iman. Tanda kita sudah diselamatkan. Ya. Puji Tuhan. Mungkin ada jemaat yang baru kali ini hadir, kami ingin mengenal. Ada? Lambaikan tangannya kalau ada. Oke, kalau tidak ada kita berdiri semua. Siapkan hati untuk dunia berkat Tuhan. Aku yakin kau hadir di sini. Tuhan yang hadir akan memberkati kita. Yang sakit pulang dengan sembuh. Amin. Yang lemah dapat kekuatan. Amin. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pada waktu kami menghormati ibadah. Ya Tuhan. Menghormati ke hari kemuliaan-Mu Ya dinyatakan. Tuhan. Kehadiran-Mu yang sudah melawat kami dinyatakan. Maka yang sakit mengalami kesembuhan. Amin. Yang lemah mendapat kekuatan yang baru. Yes, amin. Janji-janji Allah digenapi dalam hidup kami. Kami pulang dengan sorak kemenangan. Yes. Kau lawat setiap kami ya Tuhan dalam setiap pergumulan yang ada. Kami akan melibatkan dan mengandalkan Engkau. Kami akan keluar sebagai pemenang. Kami rindu memuliakan Engkau dari seluruh keberadaan hidup kami. Baik di keluarga, di rumah tangga, di pekerjaan, di pelayanan, di marketplace, dimanapun Kau tempatkan kami. Yes. Sebentar kami akan pulang tinggalkan tempat ini. Saat Engkau memberkati kami sekalian. Berkati juga seluruh aktivitas pelayanan kami semuanya yang melakukannya. Dan Engkau akan melawat lebih lagi. Mari arahkan hati kita. Angkat tangan kita tanda kita berharap akan janji Allah. Saudaraku kasih dalam Kristus, Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya digenapi janji Allah dalam hidupmu. Engkau akan mengalami kecukupan bahkan berkelimpahan di dalam segala hal. Roh, jiwa dan tubuhmu didapati semakin sempurna. Karena kita semua menantikan kedatangan Tuhan. Engkau akan diangkat terus naik bukannya turun. Jadi kepala bukannya ekor. Bahkan engkau akan memberi pinjaman. Engkau sudah tidak meminta pinjaman. Kembalilah ke rumah tanggamu masing-masing. Terima dan bawalah segala berkat dari Bapa di surga. Kasih sayang berlimpah dari Tuhan Yesus. Penyertaan bimbingan Roh Kudus yang akan terus menerus menyertai kita mulai pagi hari ini. Sampai Maranatha. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Demi nama Tuhan Yesus kami semua terima berkat-Mu. Yang diberkati katakan amin. 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 Dengan satu pujian saya akan menyalami Bapak Ibu. Berikan salam satu sama lain. Selamat hari Minggu. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.